HIers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan HI Podcast. Kali ini di episode 9. HI Podcast tuh tentang isu HI dan bagaimana sih kehidupan mahasiswa HI. Isinya info-info menarik dari HI UMY. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang baru saja menyelesaikan magangnya di KBRI Turki. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Kak Syasha. Halo Kak Syasha, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak ceritanya kok bisa sih sampai magang di KBRI Turki? Oke, izin menjawab ya. Jadi awal kenapa bisa magang di KBRI Turki karena waktu itu prodi buat announcement kalau mereka tuh ngebuka lowongan magang di KBRI di berbagai negara. Cuman waktu itu KBRI Ankara belum masuk ke list sih. Walau ada beberapa listnya, cuman aku kayak masih ragu gitu untuk milih yang mana gitu kan. Cuman waktu itu dari Pak Ari atau Bu Nurnya langsung kayak buka di grup, ada grupnya sendiri, terus langsung ngelis mau kemana gitu. Karena waktu itu aku udah mau bikin tugas akhir juga, aku punya concern di migrant workers waktu itu. Dan aku lihat kayaknya di Turki ini kan kebanyak nih pekerja dari Indonesia yang dari Turki gitu. Jadi menurut aku, kenapa nggak ke KBRI Ankara aja langsung gitu. Karena bisa sekalian buat bikin tugas akhir kuliah gitu. Jadi nggak berlama-lama aku langsung ngelis nama aku dan juga tujuan aku untuk ke KBRI Ankara waktu itu. Oh, berarti waktu itu Kak Syasha sekitar semester berapa tuh Kak mulai magang? Untuk mulai magangnya aku waktu itu masih semester 7 sih, dan semester 7. Oh, udah semester 7 ya Iya. malah. Berarti ya kalau semester 7 berarti emang udah bebas teori dan emang tinggal nyusun tugas akhir. Berarti Kakak tugas akhirnya juga laporan magang gitu. Betul, jadi waktu itu udah semester 7 dan juga udah habis KKN sih, aku udah habis KKN, terus masih SHI yang seminar HI itu. Terus habis itu karena mau magang udah jadi free dari semua matkul-matkul yang ada di HI. Berarti emang tanggung jawab di dalam kampusnya sendiri udah selesai gitu ya Kak. Jadi tinggal di sana fokus tugas akhir dan ya sekalian belajar lah ya gimana sih berdiplomasi bekerja di KBRI. Selanjutnya kalau untuk mahasiswa HI salah satunya magang di KBRI itu jadi impian gak sih sama orang yang ya wah ini loh aku udah sampai nih di KBRI kerja di sana. Gimana sih Kak perasaannya waktu keterima dan akhirnya bisa kerja di sana? Waktu keterima waktu itu kan masih nunggu proses yang waktu kurang yakin juga sih bisa nggak ya untuk keterima gitu. Apakah di kayak proposalnya tuh di accept ke sana atau enggak gitu. Cuman waktu itu dari Bu Ziza yang mengkoordinasi sudah diterima dan kita juga udah menerima LOA-nya. Terus kita kayak udah excited gitu kan karena kita udah bisa nih keterima di KBRI Ankara. Terus habis dari itu kita langsung menyiapkan persyaratan-persyaratannya untuk magang di sana. Waktu lebih ke persyaratannya untuk buat ke visa sih. Kalau dari KBRI-nya mungkin mereka cuma butuh CV dan juga motivation letter. Terus udah disetujuin juga sama mereka, jadi tinggal dikirim LOA-nya dari pihak kampus baru dikirim ke kita gitu. Itu balik lagi ya Kak ke topik awal tadi yang prodi buka lowongan magang itu apakah persaingannya antara teman-teman di prodi HI UMY aja atau dari HI yang mana yang lain-lain juga? Waktu itu setahu aku sih emang kebanyakan dari HI yang pada mau ikut untuk magangnya, dan waktu itu cukup banyak. Cuman emang tujuan kita destinasi untuk ke KBRI itu beda-beda gitu. Jadi kayak misalnya aku KBRI Ankara, ada yang pengen KBRI Jeddah misalnya, ada yang pengen kesini, ada yang pengen karena jadi kayak beda-beda. Dan di akhir itu udah diseleksi juga dengan TOEFL, terus juga tujuan kita magang mau apa, dan itu baru bisa kelihatan nih di akhir tuh orang-orang ini yang masuk ke step selanjutnya untuk lebih serius lagi lah untuk ke KBRI-nya gitu. Tapi apakah bersaing dengan mahasiswa dari universitas lain atau enggak? Waktu nggak universitas lain sih. Berarti emang dari UMY aja. Berarti peluangnya besar itu teman-teman. Bisa lah kita bersemangat yang emang mau magang di KBRI. Berarti
peluangnya lebih besar karena saingannya dari UMY sendiri gitu ya. Iya, tapi ada yang mau tambahin. Jadi dari KBRI-nya juga, walaupun kita bisanya emang untuk dari teman-teman UMY aja, untuk masuk ke KBN Karangnya tuh waktu itu kita harus nunggu ketersediaan slot untuk magangnya gitu. Jadi waktu itu kayak ada peserta dari univ lain, jadi kita nunggu dulu tuh untuk udah selesai baru kita masuk untuk daftar gitu. Jadi emang dari KBRI-nya dikasih slot gitu untuk bisa magang. Berarti tetap ada antriannya ya dari sananya, betul, dari ada pusatnya. Gimana sih Kak suasana kerja, bahkan suasana di Turkinya sendiri waktu Kakak magang di KBRI Turki? Kalau dari Turkinya sih ya enak sih ambience-nya gitu. Kalau untuk di kantor waktu itu kita kan banyak fungsi-fungsi dan juga divisinya gitu. Jadi waktu sampai sana tuh kan mereka sibuk banget ya, mereka fokus ke pekerjaan mereka masing-masing dan juga divisi mereka yang fokusnya juga spesifik ke satu hal. Jadi emang waktu itu kita dari awal kalau bisa emang nyiapin mau fokusnya tuh ke apa, pengen punya output apa. Jadi kita tahu nih, kayak misalnya aku pengen melihat migrant workers, aku langsung menuju ke konsulan dan protocol affairs waktu itu. Dan waktu juga ada teman aku dia di ekonomi karena dia pengen ngebahas IT SEPA gitu, jadi langsung ke fungsi ekonomi gitu. Berarti kita yang menentukan, baru mereka yang mengarahkan gitu ya, enggak asal diterima terus kamu kerjanya di sini aja, enggak gitu ya. Berarti kita yang milih dulu. Betul. Jadi waktu itu kita juga diskusi dulu sama kepala kansler lainnya juga, itu baru ditanyakan kayak tujuan magangnya bagaimana, apakah ada yang ingin kalian apakah kalian pengen buat tugas akhir atau bagaimana. Nah itu baru dari persetujuan kepala kansler juga baru kita ditempatkan ke fungsi yang sudah disetujui bersama gitu. Gitu. Jadi emang kita harus punya tujuan dulu nih, kita kesana mau ngapain, mau cari apa gitu, baru ya bisa ditindaklanjuti lah, dinegosiasikan sama kepalanya di sana. Betul. Culture shock yang dirasain selama di sana gimana tuh Kak? Ada nggak? Untuk culture shock mungkin lebih ke ini sih. Jadi di awal sebenarnya kita belum banyak banget belajar bahasa Turki. Iya ya. Itu bahasa Turki karena kita udah prepare aja bahasa Inggris. Kita belajar sih, cuman emang kalau nggak dipraktekin langsung kayak gampang lupa banget gitu. Jadi di awal waktu mungkin udah kayak semingguan sih, mungkin 3 harian di Turki aku mulai kayak buka YouTube untuk practicing bahasa Turkinya dikit-dikit yang kayak basic kayak terima kasih atau ya pokoknya basicnya bahasa Turki yang sering dipakai lah begitu. Terus untuk orang-orangnya menurut aku sih orang-orang Turki baik-baik aja sih, cuman mungkin untuk di daerah Ankara mereka ngelihat orang asing tuh agak gimana ya, mungkin nggak terbiasa kayak orang di Istanbul atau nggak di Kapadokia yang emang itu terus destinasi gitu, sedangkan Ankara lebih ke ibu kota yang emang tempat administrasi, jadi untuk turis tuh jarang gitu. Mungkin mereka ngeliatnya kayak ada turis nih gitu, agak atau kalau nggak bisa bahasa Turki pasti kayak agak diliatin gitu kan, nggak bisa bahasa mereka gitu. Diliatin dari atas sampai bawah kayak gitu sih, yang dari mana nih gitu. So ini tanyain juga kayak dari mana gitu, terus bilang kayak Indonesia gitu. Terus kalau makanan atau cuacanya di sana, Kakak waktu ke sana waktu musim apa tuh? Waktu itu kan bulan September ya, udah masuk musim gugur sih waktu itu, udah musim gugur dan ternyata di Ankara cuacanya dingin banget, walaupun belum minus tapi udah dingin banget. Compare di yang Istanbul tuh lebih hangat menurut aku daripada di Ankara. Tapi di Ankara emang dingin banget sih, walaupun belum masuk ke winter itu menurut aku udah dingin banget sih. Terutama untuk orang Indonesia yang dengan cuaca Jogja panas sih ini kaget ya gitu dengan cuacanya Ankara gitu. Terus untuk makanan tadinya aku juga ekspektasinya mungkin Turki agak masuklah ke lidah orang Indonesia gitu, cuma ternyata nggak terlalu juga sih. Mungkin karena kebanyakan kayak kebab dan lain-lain tuh kayak bosen makan daging terus gitu, kayak mereka tuh cuisine mereka yang dari sayur-sayuran tuh jarang gitu menurut aku sih, kayak kadang bosen aja gitu makan makanan yang sama
Dan akhirnya aku memutuskan untuk adalah kalau enggak masak aja gitu gitu. Hebat ya malah masak, mungkin buat sekalian menghemat. Buat hemat ya anak magang gitu. Magang jadi masak aja lah kita sekalian mengobati homesick ya gitu. Kakak kayaknya pernah exchange juga ya? Iya, exchange. Itu dari exchange ke magangnya kan nggak lama tuh. Itu persiapan kakak gimana nih dari exchange harus ngeganti semester pendeknya, mata kuliah yang belum diambil, terus menyiapkan buat magangnya itu gimana kakak mempersiapkan itu dan apa sih struggle-nya? Oke. Ya awalnya aku tuh nggak expect ya untuk di tahun 2022 itu untuk berangkat magang karena emang aku Maret baru pulang dari Poland waktu itu dari sudah exchange juga, jadi belum kepikiran untuk pergi lagi ke luar negeri gitu. Cuman waktu itu untuk yang semester pendek dan lain-lain kan bisa diurus dan langsung diurus pas pulang ke UM-nya, langsung diurus nilai apa aja yang bisa ditransfer ke dari matkul yang aku ambil di Poland ke UM-nya gitu. Terus waktu bulan Agustus dibarengan dengan KKN itu aku langsung ganti semester pendek dari LTC, Metopen, itu semua itu diganti, jadi kayak KKN nyambi semester pendek waktu itu. Nggak liburan deh. Dia langsung nyambi. Jadi ya udahlah, karena biar cepat selesai juga kan. Dan alhamdulillahnya sebelum aku berangkat ke Turki pun udah nggak ada beban lagi karena emang semua semester pendek dan juga matkul-matkulnya itu udah aku selesaikan. Jadi dari bulan Agustus itu mungkin emang agak hektiknya persiapan dari, karena aku masih posisinya KKN, sedangkan bulan September itu aku udah harus berangkat gitu. Jadi persiapan untuk bikin visanya karena emang butuh visa kan, aku 2,5 bulan di sana untuk visa, nyiapin semua akomodasi karena untuk di KBRI tidak disiapkan untuk tempat tinggal. Jadi emang kita tuh emang independen banget untuk nyari tempat tinggal, itu kita nyari Airbnb, terus nyari semuanya, itu reservasinya tuh bener-bener kayak mepet banget rasanya. Dari Agustus pulang KKN, saya KKN baru tanggal 23 September itu harus berangkat gitu. Terus kalau menurut kakak nih apa sih yang harus dipersiapkan buat calon-calon orang yang mau magang ke KBRI gitu? Kalau dari aku sendiri yang dari Ankara ya mungkin yang pastinya tadi berkas mengetahui dulu negara ini butuh visanya apa dulu kalau misalnya mau magang. Terus juga mungkin untuk kalau misalnya ke foreign country yang memang bahasanya non English juga mungkin dipersiapkan lah setidaknya basic bahasa mereka, jadi nggak yang terlalu nganggung banget biar bisa lah gitu. sedikit ya percakapan sama warga lokalnya sedikit untuk bahasa. Habis itu tadi itu yang aku bilang kayak mungkin lebih ke kalau emang mau laporan magang ketahuilah dulu mau kemana gitu, apa yang mau diteliti, jadi lebih mudah untuk pas sampai di KBRI-nya, pas negosiasinya ke kepala kanselarnya atau siapapun yang nanti bakal nge-assign kalian itu untuk tahu gitu tujuan saya tuh magang untuk meneliti ini, mungkin saya bisa di fungsi politik misalnya atau enggak di fungsi yang kayak aku di konsuler gitu. Jadi lebih tahu dulu nanti Indian outputnya tuh apa dari magangnya gitu sih. Kalau menurut kakak buat magang ini building CV dari awal semester kayak gitu itu penting nggak? Aku juga itu penting sih untuk building CV, pastinya penting kan, karena dari even bukan cuma KBRI kayak event biasa aja kita butuh CV dan lain-lain. Jadi emang mungkin aku lebih ke yang UKM, terus juga partisipasi di volunteer dan lain-lain itu aku masukin. Terus juga kalau di KBRI sih mungkin waktu nggak terlalu mempermasalahkan, nggak ada yang dipertanyakan dari CV dan motivation letter. Jadi mereka ya udah gitu nerima aku dan teman-teman aku buat magang di sana aja langsung. Yang penting tujuan magangnya jelas gitu ya kayak aku nih maunya ini, bisa nggak ya kalau nelitinya di sini gitu. Biar ya tau lah ya kedepannya mau gimana. Terus kalau kerjaan di kantor gitu berat gak sih kak? Terus jam kerjanya sama kayak karyawan biasa di sana kah, atau lebih ringan kah, atau bantu-bantu aja di sana? Oke, kalau untuk jam kerja kita 9 to 5 sih, jam 9 sampai kayak kantoran ya. Ya kantoran 9 sampai jam 5. Terus kalau untuk pekerjaan nggak semua pekerjaannya tuh yang berat-berat sih. Kadang emang ada minor job juga, minor assignment yang kayak misalnya
filing atau enggak waktu aku kayak mau ngirim delivery paspor, jadi kayak bikin kayak nulis alamatnya buat pengiriman paspor, kayak minor tax itu juga ada gitu. Kalau yang untuk yang berat-berat mungkin lebih ke yang misalnya kalau di aku di konsuler itu menghadapi secara langsung Indonesian citizen, kayak misalnya ke depan itu kan ada ruang pelayanan, kayak misalnya ada yang mau perpanjang paspor, terus ada yang legalisasi dokumen dan lain-lain, pasti aku masih agak kagoknya di situ sih, dan banyak banget dibimbing sama staff di KBRI untuk paham gitu, dan kadang karena saking banyaknya file yang harus kita teliti untuk mereka butuh misalnya untuk dokumen legalisasi dokumen atau untuk perpanjang paspor kan banyak, jadi kayak kadang tuh masih sering nyelip gitu. Nah itu yang sering banget dibimbing sama staff KBRI-nya gitu, dan menurut aku agak berat karena kadang kayak aku udah komplit gitu, katanya masih ada aja yang kurang gitu. Berarti kalau ngurus pekerjaan yang kayak legalisir dokumen sama ngurus paspor kayak gitu, walaupun kakak di bagian pekerja workersnya kayak gitu, tetap aja ya ke front office-nya depan mengurusi orang-orang yang butuh nih ke KBRI itu. Itu sempat diberi kesempatan aja untuk di front office-nya di tempat pelayanannya gitu, dan emang dokumen tiap hari ada aja yang masuk dan tiap hari ada appointment gitu, karena kan kita di sentralnya di Ankara gitu, jadi kayak tiap hari pasti ada aja orang yang datang untuk keperluan dokumen dan consular service gitu. Belum tau nggak yang full di depan di ruang pelayanan, jadi emang waktu dikasih aja kesempatan buat belajar, terus aku di-assign ke pekerjaan yang lain gitu. Berarti emang ya namanya belajar ya kayak magang gitu, jadi dipindah-pindah belajar di satu posisi dan posisi lainnya ya nggak apa-apa, dijalanin aja, dirasain seru-serunya, ambil pengalamannya aja gitu. Betul, ambil pengalaman sebanyak-banyaknya mumpung dikasih kesempatan gitu. Terus kalau pengalaman yang paling diingat nih, berkesan banget selama di Ankara tuh apa? Aku mungkin kalau yang dari magangnya itu punya kesempatan buat ikut dinas luar sih. Malah ke jalan-jalan lagi ya, udah di luar gitu. Di Turki jalan-jalan lagi, kita dinas keluar. Jadi waktu itu untuk kesempatan dinas luar tuh aku ini seru banget sih, bisa kayak praktek secara langsung, tahu cara kerjanya gimana. Jadi waktu aku selama magang tuh aku udah di-assign di 2 divisi. Yang pertama tuh di konsuler, itu di bulan pertama, dan yang kedua tuh aku di atasnya kepolisian gitu. Jadi yang di konsuler tuh aku dapat tugas official tripnya itu buat acara program warung konsuler, di mana kita nge-reach out Indonesian citizen di luar capital city-nya yang mana Ankara kan. Jadi kita waktu pergi ke kota namanya Izmir, kita buka warung konsuler, kita kasih konsuler service ke orang-orang yang ada di daerah Izmir gitu, supaya mereka juga lebih gampang untuk nge-reach out kita gitu. Itu sih menurut aku yang bisa kayak ini yang jadi lebih mudah untuk diingat pekerjaannya karena praktek secara langsung gitu. Terus waktu yang di atas kepolisian, aku waktu official tripnya ke Istanbul, jadi interpreter buat studi banding gitu. Jadi aku interpreter dari bahasa Inggris ke Indonesia karena waktu itu speakernya itu profesor dari Sabancı University gitu. Jadi aku jadi interpreternya. Enak sih karena bisa sekalian jalan-jalan gitu. Udah sampai di Turki, jalan-jalan lagi, nggak cuma ke Ankara tapi ke Izmir sama Istanbul. Serunya. Terus kakak nih udah ke Turki kan lama 2,5 bulan, nggak cuman kayak nggak kayak misal IR visit program kemarin kan ada IR visit 2 minggu, sekitar 2 minggu nih. Kalau 2,5 bulan kan pengalamannya lebih banyak, apalagi terjun langsung ke masyarakatnya. Kalau dari kakak, pengen gak sih balik lagi ke Turki? Pengen sih, pastinya pengen ya. Cuman kalau aku sih pengen baliknya lebih ke Istanbulnya atau enggak ke Kapadokianya. Kenapa tuh? Karena kalau di Ankara kan semuanya kayak lebih ke pemerintahan, administrasi. Waktu pas yang official trip ke Istanbul kayak enak banget ya, ternyata di Istanbul kayaknya aku suka deh kehidupan di Istanbul gitu. Terus waktu yang kalau di Kapadokia lebih ke liburannya gitu. Cuman kayaknya Istanbul, Izmir itu menurut aku 2 destinasi yang aku pengen lagi deh kalau
kalau misalnya balik ke Turki tuh pengen lebih lama di dua tempat itu gitu. Apakah nanti akan S2 di Turki, di Istanbulnya, atau malah jangan dulu deh, kayaknya kalau S2 bisa ke tempat lain deh. Ada sih plannya waktu itu kayak pengennya di Istanbul aja gitu kan. Karena mengingat ya lebih apa ya, aku rasa karena mereka juga masih banyak mayoritas Muslim, jadi kayak masjid dan musola di mana-mana, gampang makannya juga halal, kayak apa ke Turki aja ya gitu. Cuma untuk biar sekarang nggak mikir ya makan lain. Cuma untuk S2 kayaknya itu aku masih mau memikirkan lagi lebih matang lagi lah, nggak cuman karena Istanbul bagus main ke Istanbul. Menurut apa ada hal yang harus dikonsiderasikan lebih dari cuman sekedar tempatnya bagus gitu. Betul. Kita harus memikirkan kayak plan apa sih ke depannya, apalagi S2 nggak main-main gitu loh, buat jenjang karir. Dan apa sih yang akan kita cari di S2 itu, dilihat dari basic negaranya dan juga universitasnya juga pasti. Terus dari Kak Sasha ada nggak sih tips and trick atau pesan-pesan nih buat teman-teman HIers yang mau magang di KBRI? Kalau tips and tricknya menurut aku, kalau emang ada plan pengen magang di KBRI, pastinya prepare dulu. Kayak waktu itu di awal waktu mau magang itu tanya dulu TOEFL-nya gitu. Jadi kayak TOEFL adequate nggak buat kalian pergi ke luar negeri dan bisa at least bahasa internasional, basicnya bahasa Inggris gitu. Dari TOEFL, terus habis itu juga ditanyakan juga waktu sempat tanyain pernah nggak exchange juga ke luar negeri gitu. Mungkin udah ada basic ya, bisa biar tahu nih orangnya udah bisa nggak sih kalau bertahan lama di luar negeri. Iya, cuma kalau emang belum exchange ya nggak apa sih. Menurut aku itu bukan suatu halangan buat kalian bisa magang di KBRI gitu. Terus habis itu mulai building CV, terus juga motivation letter, kenapa kalian pengen di KBRI ini gitu, apa yang ingin kalian teliti atau apa yang ingin kalian hasilkan gitu dari program magang ini gitu. Menurut aku itu sih yang di-prepare dulu dari awal, baru habis itu apply gitu. Jadi kita nggak bakalan ada kesusahan-kesusahan yang ini kayak bakalan jadi struggle kita nih buat kedepannya kalau misalnya nanti sampai di sana tempat kita bingung mau ngapain atau kita bingung mau menuju fungsi yang apa gitu. Biar nggak ngangong-ngangong guys, intinya gitu. Karena di negara luar dan kita di sana kan nggak yang main-main aja, tapi kerja secara profesional juga, ngebantu KBRI di sana. Jadi nggak bisa yang cuman ujuk-ujuk daftar, ditanyain mau apa, nggak tahu. Harus planningnya harus matang, karena ya itu tadi, karena kita di sana belajar gimana sih kerja secara profesional di KBRI. Makasih Kak Sasha udah datang ke podcast HI, ngasih tahu pesan-pesannya, gimana tips and triknya buat teman-teman HIers yang mau magang di KBRI, terutama KBRI Ankara. Makasih juga buat Dinda udah mau mengundang aku. Semoga apa yang aku share nggak banyak ini bisa bermanfaat sedikit-sedikit gitu. Pasti bermanfaat lah gitu. Makasih Kak, sekali lagi. Kita jumpa kawan-kawan lagi. Dadah!